Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, nanti ada dijelaskan ya apa itu yang dimaksud pencemaran lingkungan di slide selanjutnya. Nah, sebagai seorang muslim, kita itu harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Semoga kita semua bisa menjaga lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan layak kita huni. Nah, kalian tahu kan dampak dari pencemaran lingkungan itu sangatlah bahaya dan berdampak sangat besar bagi semua makhluk hidup. Di antaranya pada manusia bisa menyebabkan diare pada anak-anak, hepatitis, poliomyelitis, kolera, diare, dan dapat menimbulkan terjadinya virus, bakteri, protozoa. Nah, di musim pandemik ini kita harus rajin-rajin menjaga kebersihan karena lingkungan kita yang kotor ini dapat mengakibatkan timbulnya virus dan bakteri, sehingga kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan agar hidup kita tetap bersih dan sehat. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya, baik itu faktor biotik dan abiotik. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Ciri-ciri polutan diantaranya yaitu kadarnya melebihi di atas normal, yang kedua berada pada waktu yang tidak tepat, yang ketiga berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, di sini manusia tidak dapat mencegah pencemaran akibat faktor alam. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam pencemaran lingkungan? Yang pertama, ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, sekarang ada pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntuknya. Pencemaran air merupakan kondisi air dalam keadaan normal. Ciri-ciri air tercemar yaitu warna, bau, dan rasanya berubah, pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7. pH air sama dengan 7. Nah, air dapat tercemar oleh komponen-komponen organik seperti logam, tekstil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik atau biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan merusak keindahan alam, kenyamanan, dan properti. Contohnya, udara di sekitar kita tidak sehat dan gangguan kesehatan seperti contohnya pada air limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang. Contoh lain yaitu penurunan kualitas lingkungan seperti contoh yang tadi mendekati pencemaran air, yaitu bisa terjadi disebabkan oleh limbah industri, limbah apalagi sampah dan sebagainya.
Nah, yang terakhir ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu keadaan bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah tanah atau lingkungan alami, lingkungan sekitar tanah. Misalkan tanah menjadi kebocoran limbah atau bahan industri. Nah, cara mengatasinya kita bisa mendaur ulang sampah atau recycle untuk sampah yang dapat terurai dan dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat. Nah, di sini banyak sampah ya di pekarangan sekitar misalnya. Nah, sampah ini untuk menghindari pencemaran lingkungan bisa didaur ulang atau sampah yang tidak bisa didaur ulang bisa ditimbun dengan menggali tanah sedalam-dalamnya dan bisa menggunakan reuse, yaitu penggunaan. Nah, pencemaran lingkungan juga dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat mengakibatkan bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Faktor manusia dapat diakibatkan oleh pembakaran sampah yang menyebabkan asap-asap kendaraan, asap industri, dan sebagainya. Dan untuk cara penanggulannya, kita dapat mendaur ulang sampah, menjaga kebersihan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin penjelasan dari materi pencemaran lingkungan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan untuk terjaganya lingkungan yang bersih, sehat, dan